Siap bantai dan habisi cucu-cucu PKI. Siap lawan pemecah belah habaib dan kiai. Siap lawan pemecah belah umat. Sampaikan pada mereka, Fuad monyet, PKI, kami tidak peduli mau di belakangmu ada ormas-ormas monyet, ada jenderal-jenderal monyet, kami tidak peduli. Kenapa? Di belakang kami punya Allah yang maha kuasa. Bakar si Fuad, bakar si Fuad, cucu PKI. Bakar si Fuad, bakar si Fuad, cucu PKI. Melakukan ketidakpantasan berjamaah. Dan lebih mengerikan lagi ucapan-ucapannya itu. Selain melakukan ketidakpantasan berjamaah, melakukan ketidakpantasan yang diulang-ulang di beberapa sosial media, bahkan direfleksikan dalam sebuah demo, bahkan ditulis pada sebuah spanduk. Satu, ketidakpantasan sebuah kata, dan menurut lokal wisdom itu juga tidak pantas, tapi dijawab oleh penggugat dengan ungkapan yang penuh tidak pantas. Berkali-kali berjamaah dalam suasana demo, ditulis di spanduk-spanduk, dalam sebuah tulisan dan tindakan. Demo aksi 214 kemarin, saudara sekalian, yang katanya akan dihadiri 7 juta massa. Ternyata hanya dihadiri oleh beberapa puluh ribu orang saja. Dan demo 214 ini nanti kita akan saksikan penjelasan dari Kiai Jubaidillah bahwasanya demo ini merupakan menguntungkan Gus Fuad Pleret, sekaligus memperkuat posisi Gus Fuad Pleret. Nah, kenapa terjadi demikian, saudara sekalian? Mari kita sama-sama simak penjelasan dari Kiai Jubaidillah. Silahkan. Pendemo 214 itu menurut saya tidak fairness, tidak fair, tidak jujur pada diri sendiri, tidak adil dalam pikiran dan tindakan. Mengapa demikian? Dia menuntut seseorang yang dia katakan tidak baik, tapi dia lebih tidak baik lagi, lebih parah dari yang dia tuntut. Ini tentu secara etika tidak fair, menuntut seseorang untuk tidak mengatakan ayam berkokok, yang baru mengatakan sekali, tapi dia justru mengatakan ayam berkokok berkali-kali. Atau mudahnya begini, dia menuntut orang untuk tidak boleh mencaci, meskipun hanya satu kali cacian, tetapi dia mencaci berkali-kali, menyebarkan cacian itu di sosial media. Bahkan cacian itu dia murokapkan, dia kuadratkan, dia ulang-ulang, menuntut orang jangan mencaci meskipun sekali, tapi dia mencaci berkali-kali dan mengajak orang untuk mencaci. Menarik itu, menarik kejahatannya. Contoh begini, kalau pendemo 214 itu adalah para pendidik, tentu dia pendekatannya bukan pendekatan menyesatkan, tapi meluruskan. Pertanyaannya, pendemo 214 apakah para pendidik, masyarakat, publik, penonton sosial media bisa memahami itu semua tanpa saya katakan apakah mereka pendemo 214 itu pendidik? Jawabannya sangat mudah. Pendidik itu bukan menyesatkan, tetapi meluruskan. Pendidik itu tidak menuntut orang untuk tidak mencaci meskipun sekali, tapi dia mencaci berkali-kali.
Pendidik itu tidak seperti itu. Apalagi mengidentifikasi sebagai kelompok yang notabene sebagai pengusung kepahlawanan seseorang yang memang harus lebih mengedepankan nilai-nilai kepahlawanan. Yang menarik, pendemo 214 ada ironi besar. Apa itu? Mereka itu kan membela calon pahlawan. Saya ulang, mereka itu membela calon pahlawan. Tapi mengisi hari kepahlawanan dalam konteks ini Raden Ajeng Kartini yang makamnya di Mantingan dan situs sejarahnya ada di Rembang Kota. Sebuah suasana haru yang seluruh putri-putri anak negeri ini pada memperingati kepahlawanan Raden Ajeng Kartini. Tapi dia mengisi hari kepahlawanan dengan cacian, makian. Ini sangat menyalahi etika universal. Mengusung kepahlawanan, tapi tidak menghormati hari kepahlawanan orang lain. Menuntut kebaikan orang lain, tapi dianya tidak melakukan kebaikan itu, justru lebih parah. Jadi, mengapa kontradiksi-kontradiksi itu tak kunjung berhenti dan tak kunjung selesai? Yang notabene harus keluar di lingkungan klan Ba'alwi dan para muhibbinnya. Karena menurut saya kebanyakan klan Ba'alwi itu terpengaruh oleh pola fikir Rizik Syihab yang tidak adil dalam pikiran dan tindakan. Apalagi hal yang sangat saya sayangkan, biasanya imamah, jubah, tasbih, surban itu ada di masjid, di musola. Tapi ini dipertontonkan di area yang notabene ini dekat istana. Ini kan tidak menghormati rumah pemimpin kita, Bapak Presiden Prabowo. Ini kan problem. Tentu demo 214 yang diuntungkan bukan abnaul khairat. Demo 214 yang diuntungkan bukan para pengikut Rizik Syihab. Demo 214 yang diuntungkan bukan para pengusung pahlawan Bapak Idrus bin Salim Al-Jufri. Demo 214 yang diuntungkan adalah yang didemo. Mengapa? Yang demo menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Mengapa? Ya, demo bukan pada yang didemo langsung, tapi di kepolisian, di Mabes Polri. Mengapa itu terjadi? Karena tidak berani. Itu namanya pinjam tangan. Pinjam tangan Polri. Atau ingin show off, ingin tampil sama publik. Biar publik tahu mereka pengikutnya banyak. Oh tidak. Justru demo 214 itu menunjukkan
Mereka nggak punya pengikut. Nah, yang demo kemarin kan tidak lebih banyak dari pengunjung sholawatannya Gus Fuad Pleret. Sepertiga atau bahkan tidak ada sepertiganya dari majelis Gus Fuad Pleret yang demo kemarin itu. Yang demo kemarin itu tidak ada sepertiganya santri Kiai Haji Imaduddin Utsman. Yang demo kemarin itu mempermalukan calon pahlawan yang diusung. Yang demo kemarin itu mempermalukan imamah yang dia lingkarkan di kepala, yang konon adalah imamah hasil sanad dari para guru-guru, tapi hasilnya dengan menggunakan cara-cara mencaci, bahkan ditambah menuduh Gus Fuad Pleret sebagai cucu PKI. Apa enggak salah? Apa ada gegabah tuduhan itu? Apa dibenarkan secara moral di lingkungan Tanpa Alwi menuduh seperti itu? Apa dibenarkan dalam konteks etika universal? Sebuah stereotip kekerasan PKI itu untuk konteks di Indonesia yang betul-betul mengorbankan pribumi, mengadu domba pribumi, yang betul-betul sebagai ideologi transnasional, datangnya dari luar, tapi dituduhkan untuk leluhur Gus Fuad Pleret. Apa benar? Apa enggak salah itu? Siapa yang membawa ideologi komunis di Indonesia itu siapa? Dan negara berpenduduk muslim mana yang pertama ngusung ideologi komunis itu? Ayo pada cerdas semuanya, dijawab. Mudah kok soal ini kok. Soal ujian ini tuh mudah. Kalau mau dibuat ujian, sangat mudah dijawab. Siapa yang mengusung ideologi komunis? Apakah ideologi komunis itu ideologi lokal? Apakah ideologi komunis itu ideologi transnasional? Semua menjawab, ideologi komunis itu adalah ideologi transnasional. Yang korban siapa? Untuk konteks ideologi komunis, masyarakat pribumi. Diusung oleh siapa? PKI. Siapa dedengkot PKI? Jawabannya sangat mudah. Tetapi membalik fakta. Sementara Kiai Fuad itu putra orang-orang yang betul-betul berjuang, betul-betul bermoral, betul-betul penuh etika di tengah masyarakat Nusantara ini. Menandai zamannya, mazahirul ummah, mendidik masyarakat untuk berbudi pekerti, mendidik masyarakat untuk bermoral, mendidik masyarakat untuk beretika, mendidik masyarakat untuk berakhlakul karimah. Dan tokoh-tokoh agama betul. Bangsawan. Gus Fuad Pleret itu bangsawan Jawa. Dan Gus Fuad Pleret itu tidak merefleksikan seperti itu kalau tidak ada latar belakang. Itu kan sebuah refleks kegundahan, refleks sebuah tekad perjuangan yang luar biasa dari Gus Fuad. Sebagai sebuah counter wacana yang sebelum Gus Fuad telah muncul ucapan-ucapan yang lebih mengerikan
lebih kotor, lebih tidak bermartabat. Gus Su'ad melakukan sebuah refleks, kalau itu dikatakan sebagai sebuah ketidakpantasan, ibarat lisan Jawa, memang tidak pantas. Tapi tuntutannya jauh lebih tidak pantas lagi. Nah, sekarang begini logikanya. Kalau ada seseorang memukuli orang, mukul orang sekali, jebret, tentu kemudian komunitas lain mengatakan ini salah. Memukul orang itu adalah kekerasan. Tapi kemudian komunitas itu main hakim sendiri, itu juga tidak dibenarkan. Artinya apa? Konkretnya begini saja, daripada terlalu simbolik. Mengatakan Gus Su'ad salah mengungkapkan sebuah perkataan dalam konteks etika Jawa, lokal wisdom, kearifan lokal, itu memang tidak pantas. Tapi ketidakpantasan sekali yang diucapkan oleh Gus Su'ad ini, mengapa harus dibalas berkali-kali penuh ketidakpantasan si penggugat? Sangat tidak pantas. Masih ditambahi cucu PKI, masih ditambahi macam-macam ungkapan, dan diramaikan ketidakpantasan. Gus Su'ad pleret mengakukan ketidakpantasan sendirian sekali ucapan dengan sebuah kata. Tapi pengusung pahlawanan Habib Idrus bin Salim melakukan ketidakpantasan berjamaah. Dan lebih mengerikan lagi ucapan-ucapannya itu. Selain melakukan ketidakpantasan berjamaah, melakukan ketidakpantasan yang diulang-ulang di beberapa sosial media, bahkan direfleksikan dalam sebuah demo, bahkan ditulis pada sebuah spanduk. Satu, ketidakpantasan sebuah kata, dan menurut lokal wisdom itu juga tidak pantas. Tapi dijawab oleh penggugat dengan ungkapan yang penuh tidak pantas. Berkali-kali, berjamaah, dalam suasana demo, ditulis di spanduk-spanduk, dalam sebuah tulisan dan tindakan. Jadi pengusung kepahlawanan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang menggugat Gus Su'ad pleret telah melakukan ketidakpantasan dalam pikiran dan dalam tindakan berjamaah, berulang-ulang. Lebih tidak pantas lagi menuntut ketidakpantasan Gus Su'ad pleret yang diucapkan sekali belum ditulis oleh Gus Su'ad pleret, dan itu pun sudah minta maaf. Bagaimana jawabannya? Lebih mengerikan lagi, lebih tidak pantas lagi. Apa tidak punya malu? Ketidakpantasan sekali dibalas dengan ketidakpantasan berulang-ulang kali, berjamaah. Melarang orang untuk agar tidak memukul orang, tapi dia memukuli orang. Melarang orang untuk tidak berkata kotor, tapi dia berkata-kata kotor. Melarang orang untuk tidak membenci, dia sangat membenci. Melarang orang untuk baik dengan sesama, dia mengadu domba dan provokasi sesama. Terakhir sebagai penutup, tentu pihak kepolisian akan malu mengambil tindakan kepada satu kesalahan, membiarkan pihak lain yang melakukan banyak kesalahan. Saya ulang,
tentu pihak kepolisian akan malu mengambil tindakan pada satu orang di satu pihak, sementara membiarkan, tidak mengambil tindakan pihak lain yang melakukan banyak kesalahan, banyak ketidakpantasan. Sama, pengadilan tentu juga akan malu mengambil tindakan pada satu pihak dalam satu kesalahan, sementara harus membiarkan, mengabaikan pihak yang lain yang melakukan banyak kesalahan, lebih mengerikan, lebih membahayakan dalam konteks keragaman, keberagaman, dan keanekaragaman. Belum lagi di tengah pihak, ibaratnya kalau mereka ini dibiarkan melakukan banyak kesalahan, di tengah mereka juga ada kedustaan nasab yang diglorifikasi, diinterpolasi yang tidak benar, yang notabene mengaku sebagai cucu Nabi. Dan itu dibuktikan dalam riset kayak Imaduddin Utsman, dibuktikan dalam riset DNA, dibuktikan dalam riset filologi. Tentu pihak pengadilan akan malu mengambil tindakan, mengadili satu kesalahan pihak tertentu, tapi membiarkan banyak kesalahan, banyak hal-hal yang tidak pantas dari pihak lain. Tentu pengadilan akan malu melakukan ini kalau ini terjadi. Pemerintah tentu akan malu dan seharusnya malu ikut melakukan kekerasan verbal. Misalnya ini terjadi terhadap satu orang yang melakukan kesalahan di satu pihak, tapi membiarkan pihak lain yang melakukan banyak hal yang tidak pantas dan melakukan kesalahan berjamaah dalam tindakan, dalam selebaran-selebaran. Dan yang lebih mengerikan dari fenomena pendemo 214, mereka berimamah, mereka berjubah, mereka sedang menuntut kepahlawanan seseorang, tapi tidak menghargai hari kepahlawanan orang lain. Dan itu mereka lakukan dengan imamah dan jubah di jalanan, bukan di masjid. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi analisis yang luar biasa dari Haji Ubaidillah Tamamunji, salah seorang dosen filsafat di Universitas Win Wali Songo, saudara sekalian, di mana beliau luar biasa di dalam menganalisis bagaimana demo 214 kemarin yang jauh panggang daripada api, ketika banyak yang mempromosikan, menjual iklan dan lain sebagainya, namun yang hadir yang tidak sesuai ekspektasi para habaib, saudara sekalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para muhibbin pribumi kita sudah cerdas. Tidak mau lagi diajak debut-debut yang tidak bermanfaat seperti itu. Untuk apa, saudara sekalian? Dan Kiai Ubaidillah menampakkan, saudara sekalian, bagaimana demo aksi 214 kemarin itu katanya ini adalah bagaimana aib seorang habib itu dibukakan. Mereka membukakan aib mereka diri sendiri. Kenapa bisa demikian, saudara sekalian? Karena di aksi demo 214 itu bukan aksi di mana ketika mencari pengadilan. Ya tentunya notabene mereka menuntut Gus Fuad di penjara dengan tuduhan bahwasanya menghina guru tua, saudara sekalian. Ya meskipun itu sudah diklarifikasi oleh Gus Fuad. Namun di dalam demo itu, saudara sekalian, satu kata yang diucapkan memang kurang pantas ya. Satu kata yang diucapkan oleh Gus Fuad itu dibalas dengan berbagai macam kata. Dilontarkan kepada Gus Fuad, dan itu pun bisa kita bilang fitnah ada di sana, saudara sekalian. Bagaimana Bahar bin Smith orasi dengan kata-kata yang mencaci Gus Fuad, begitu juga dengan orator-orator lainnya, begitu juga dengan pengikutnya.
Ini salahnya saudara sekalian. Menuntut orang yang melakukan sebuah kata hanya satu kali, itu dibalas dan berkali-kali kata. Bahkan mengajak orang pun untuk mencaci maki saudara sekalian. Dan ada hal yang menarik juga kemarin ketika Putu Gus Fuad mau dibakar oleh Bahar bin Smith. Coba perhatikan saudara sekalian, tidak bisa dibakar. Itu kertas loh, tapi tidak bisa dibakar. Allahu a'lam. Mungkin ini ada hikmahnya. Banyak orang yang mengatakan di komentar-komentar video kami dulu ya yang kemarin, ini karomah Gus Fuad, ini apalah itu. Ya kita tidak tahu ya apakah itu benar-benar karomah Gus Fuad. Hanya Gus Fuad lah mungkin yang tahu, acaranya Allah lah yang tahu ya. Apakah itu memang sudah disengaja ataupun itu memang benar-benar tidak bisa dibakar. Ya kita tidak tahu saudara sekalian. Wallahu a'lam. Yang Anda sendirilah yang menilai. Namun yang kita akan bahas di sini itu bagaimana mereka ini demo pada pertepatannya Hari Kartini, 21 April saudara sekalian. Hari Ibu kita Kartini. Itu diisi oleh mereka pada demo aksi 214 itu dengan caci makian kepada orang saudara sekalian. Tentunya ini merugikan daripada Abnaul Khairon, di mana ini kan calon pahlawan saudara sekalian, calon pahlawan nasional. Tentunya dituntut diisi dengan kebaikan, bukan caci maki seperti itu saudara sekalian. Mana ada demo yang menuntut hal-hal yang sifatnya sakral ya sebagai pahlawan nasional, namun dituntut dengan hal yang seperti itu. Sungguh sesuatu yang tidak bisa untuk kita tiru saudara sekalian, tua generasi pribumi kita yang akan datang. Namun di sini luar biasa. Tentunya ini kabar gembira juga ya, bagaimana citra dalam maupun jualan para habaib memang sudah banyak berkurang. Ya kalau kita lihat aksi demo yang kemarin itu jauh mungkin tidak lebih banyak daripada masa yang hadir atau jemaah yang hadir pada acara sholawatannya Gus Fuad ya. Ya mungkin hanya itu saja saudara sekalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.